Setelah mendengar yang dibacakan oleh Kiai Kemasajusin tadi, tentu para pendengar terasa, benar-benar terasa bahwa yang kita tuju itu Allah. Baiklah, jangan lupa sahabat dukung terus channel dakwah ini dengan cara tekan tombol subscribe. Jangan lupa tekan pula loncengnya ya, agar bisa mendapatkan informasi terbaru dari video yang kami buat. Terima kasih. Salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia ingin melepaskan diri dari kepenatan dunia, ketika ia ingin bercakap-cakap dengan Allah Tuhannya, ketika ia ingin melepas rindu kepada Sang Khalik, Zat yang Maha Pencipta, maka ia akan mengatakan kepada sahabatnya Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihni bis salah." Wahai Bilal, istirahatkan aku, lantunkanlah azan. Maka Rasulullah pun melepaskan lelahnya, melepaskan hiruk pikuk dunianya dengan cara sholat. Subhanallah, dikala manusia ingin melepas lelah, melepas capek, maka pasti jawaban manusia adalah tidur. Tidur adalah istirahat yang tepat untuk melepaskan lelah kita, untuk merenggangkan otot-otot kita setelah seharian bekerja. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ia ingin istirahat, maka istirahatnya Rasulullah bukanlah tidur, tetapi ia memerintahkan sahabatnya yang bernama Bilal untuk azan. Dan istirahat Rasulullah dalam kehidupannya yaitu dengan melakukan sholat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat, maka ia merasakan sangat dekat kepada Allah. Ia bercakap-cakap kepada Sang Pencipta. Ia merasa sangat rindu dan kangen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu khusyuk dalam salatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia yang sudah dijamin akan syurganya Allah, manusia yang segala dosa-dosanya telah diampun oleh Allah, baik dosa yang telah lalu, yang sedang terjadi, maupun dosa yang akan datang. Tapi begitulah Rasulullah dengan akhlak mulianya, ia tetap menyembah Allah, ia tetap melakukan salat. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita bisa khusyuk seperti salat yang dilakukan oleh Rasulullah? Untuk 100% khusyuk memang terasa berat. Hanya saja kita tidak boleh pesimis.
kita harus belajar terus menggali ilmu agama. Karena apa? Karena dengan menggali ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, mendatangi para kiai dan ulama dan para guru, maka insya Allah kita akan mendapatkan tips-tips khusyuk dalam sholat. Banyak orang yang melakukan sholat, tetapi mengapa sholat tersebut tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Ia sholat, tapi masih saja melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ia sholat, tetapi hati masih gelisah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, ketika umat manusia salat dengan sungguh-sungguh, kemudian ia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah akan segala hajat dunia dan akhiratnya, maka Allah akan mengabulkan hajat-hajat tersebut. Ada apa dengan salat kita? Padahal segala syarat dan rukun salat telah kita lakukan dengan baik. Tetapi mengapa hati ini masih gelisah? Tetapi mengapa hati ini semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bisa jadi dalam salat kita tidak menghadirkan kebesaran Allah. Yang kita pikirkan adalah kebesaran dunia, sehingga pantas saja salat kita tidak membekas dalam kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sahabat, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Mudah-mudahan kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah melalui salat-salat kita. Semoga apa yang kita lakukan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita rasakan, bisa kita bermakrifat kepada Allah dalam salat-salat kita. Dan berikut ini kami tayangkan video-video dalam tauhid. Dalam salat ada tauhid, dalam salat ada ma'rifat, dalam salat ada dialog. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nak nuju bacaan. Bacaan itu rewang. Rewang kita. Bukan kita nuju bacaan. Nah, aku sudah maco. Itu bukan tujuan. Maco itu rewang. Yang hati mesti dia memandang dengan pandangan yang tajam, nyingok, mengenal akan sifat Allah yang ada di badan. Baru namanya kenal. Pacak makrifat itu pacak nyingok. Kalau hati tumpul, tidak baca rukuk, tidak terjenguk, cuma nyengok rukuknya baik dia. Sujud tidak nyengok apa-apa, nyengok dia sujud sambil dengar bacaan tasbih. Itu cacat, itu salah, itu rusak. Dimaafkan rusak dan salah itu kalau dalam menuntut ilmu. Tapi kalau tidak pakai menuntut, nasakkan semayang, tidak terjenguk di wajah Allah, tidak terjenguk di sifat Allah. Sekarang nak dilatih. Ngangkat buku ini memang kejengukan tangan.
itu namanya orang belum makrifat, belum iman. Mesti dalam ngangkat itu nak dipasang untuk hati apa dia nyingok apa. Kalau hati melok nyingok tangan, cacat salah. Berarti buku itu diangkat oleh tangan, hilang Tuhan. Nah, jadi mesti itu mata kepala nyingok tangan ngangkat buku, mata hati nyingok tangan bergewang dengan sifat tidak. Tangan tu bergewang. Kalau tak do percaya, coba nyingok tangan wong baru dianak ke tangan wong mati, tak baca. Kerana tak do bergewang sifat. Nah, jadi maksud anak, hati itu tajam, jangan berdiri semayang nyingok berdirinya, nyingok badannya. Jangan rukuk semayang tu nyingok rukuk. Bukan, rukuk dia nak jingok. Yang namun nak dijingok tu yang menjadi iman tu, yaitu terjingok di sifat. Siapa hatinya terjingok di sifat, sama juga dengan jingok jadi itu. Jadi kapan terjingok di sifat, terasa tangan tu lemah. Yang jadi rewang tangan tu sifat Allah, maka tangan tu pacak ngangkat oleh berewang sifat mulut nutur, kejinguan mulut, tapi bukan mulut, sifat Allah yang ada di mulut. Rukuk bukan rukuk dewe, rukuk itu berewang dengan sifat. Jadi yang jadi pelaku hak sifat Allah itu hak Allah, sifat Allah itu punya Allah, bahasa Arabnya, bahasa kitanya punya Allah. Tidak. Nah, coba kaget aku nguraikan ini biar supaya termasuk temakannya. Terpakai ujian itu. Kita kepengen khusyuk. Kapan kita nak menguraikan khusyuk, tidak sepecian. Khusyuk nunduk, ngawasi sejadah, mata menjem, bukan khusyuk. Kapan sudah balik ke badan, balik ke biji mata, bukan khusyuk. Khusyuk itu gawe hati, yaitu orang yang khusyuk itu dia mencapai hakikat iman. Dia mencapai hakikat iman, atau dia mendapat nikmat iman. Bukan sebutan nikmat iman itu terasa. Apa dia kau boleh dari beriman tu, nikmatnya yang kita boleh. Seperti kita makan, yang kita makan tu apa pisang apa-apa, yang terasa nikmat makan tu. Tidak. Nah, kita sekarang mahal nak ngerasa kenikmat tu, melainkan mulut aku beriman, mata nunduk ngawasi sejadah. Itulah khusyuk, bukan khusyuk. Khusyuk itu mendapat nikmat iman. Nah, sekarang mana nikmat iman? Yaitu mestinya kapan nak ke Allah mesti pakai pintu. Tidak pakai pintu tak bacanya. Kalau ada uraian Wahabi, langsung jangan pakai perantara, bohong. Kalau dah lu pakai, sedangkan Allah dewe nganggap Muhammad itu pintu ke Allah. Jadi kita nurut jangan omongan paham Wahabi, turutlah omongan Allah, turutlah omongan Rasul. Anta babullah, gitu kan, kau Muhammad pintu Allah. Nah, kalau dia pintu, mana uraian pintu ini? Ya Rasulullah, ya Allah, coba. Ya Allah.
Jadikanlah Rasulullah mengimami kami dalam ibadat. Himpunkanlah kami dengan Rasulullah. Tingkatlah kami dengan Rasulullah. Nah, maka itu kapan ngimami, tentu beliau itu dikirim Tuhan berupa nur ke dada kita, ke hati. Nah, inilah yang namanya penghulu. Jangan kita nyebut baik siapa penghulumu. Nabi Muhammad penghuluku. Kapan dia jadi penghulu? Nak hati. Rukuk dewek. Kalau kita berpenghulu, rukuk itu didulukan oleh nur tu ngomong. Rukuk. Jadi rukuk. Nutur. Jadi nur yang dikirim ke Allah ke dalam hati, itu yang menjadi bukan badan Nabi. Badan Nabi itu contoh. Sekali cukup contoh, dibuat catatan, ini rukuk, ini sujud, contoh. Tapi yang mimpin tu nurnya tu. Wong bingen ibadatnya dipimpin nur, bercontoh Nabi. Wong ini ibadatnya dipimpin oleh nur, bercontoh dengan tinggalan Rasulullah, dibuat buku tu. Uji dah itu. Jadi jangan nyandak pakai imam. Jangan nyandak pakai imam. Nah, jadi maka itulah semayang galak kacau tidak berimam. Tidak berimam. Nabi kita tu imam yolala, penghulu yolala, pemimpin yolala gitu. Jadi segala ibadat balik ke dia jadi imam. Siapa yang tidak terasa ini dibuang amalnya, kerana dia meninggalkan kenabian. Nak laju baik ke Allah. Rukuk nak ke Allah tu mesti melewati pintu Rasulullah. Dipimpinnya dulu. Dengan nurnya. Daripada nurnya itulah kejiwaan di badan tu ada sifat. Dan sifat yang di badan itu yang jadi pelaku. Sifat-sifat di badan ini dipimpin oleh nur. Kalau tak dipimpin oleh nur, kita dewek pimpin, kita jadi rasul lagi. Kita dewek jadi penghulu. Mesti kita bukan penghulu, kita pengikut. Nah, yang mimpin ibadat siapa? Nur. Adapun badan Rasulullah jadi apa? Badan beliau jadi contoh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayul hadirun rahimakumullah, kita sudah sama-sama mengetahui dari kajian ilmu fikih bagian ibadat bahwa dalam berwudu, dalam melakukan sholat itu ada rukun-rukunnya, ada rukun-rukun. Seperti rukun wudu itu ada 6: niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu setengah kepala, membasuh kaki sampai kedua mata kaki, 6 tertib. Kemudian rukun solat 13: niat, berdiri betul, takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tahiyat, baca tahiyat, sholawat, salam, tertib. Ada 13 rukun. Itu aturan yang sudah ditentukan oleh Allah, yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, itu bagian aturan. Untuk aturan itu perlu dilaksanakan oleh manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akil baligh. Nah, hal ini perlu diketahui baik berwudu maupun kita melakukan sholat itu perlu gerak. Perlu apa? Perlu gerak. Perlu gerak dan diam. Perlu tuturan di mulut. Nah, jadi ngerjoken itu aturan tadi tidak dapat dikerjakan oleh badan saja. Dapat dilaksanakan oleh mulut saja. Jadi harus dilaksanakan oleh jasad berewang dengan gerak dan diam, ruh dan mulut dengan tuturan. Nah, jadi bapak-bapak, secara aturan sudah tercantum di Quran dan hadis. Nah, waktu pelaksanaannya itu ada perintah baru. Ada perintah baru. Perintah baru itulah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, kita berdiri betul tu, berdiri betul. Berdiri betul dalam solat itu perlu ada tenaga. Pacak berdiri itu perlu ada tenaga. Perlu kan? Kita rukuk perlu ada tenaga. Kita berdiri perlu ada tenaga. Kita sujud perlu ada tenaga. Perlu kan? Tenaga itu dari siapa? Tenaga itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu tuturan tak di mulut? Perlu gerak di mulut, lentak-lentik lidah, ada suara pula. Itu datang dari siapa? Gerak suara datang dari Allah. Nah, ini kadang-kadang dilupakan. Kapan sudah hafal rukun duduk, rukun sembahyang, nah sembahyang, rukun jalan. Tapi tidak sadar waktu nak gunakan melaksanakan aturan tadi perlu tenaga. Sehingga lupa yang datangkan tenaga. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, dalam pelaksanaan itu berarti perlu yang turun dari Allah, yaitu tenaga gerak, keruku, kesujud, baca Fatihah, itu perlu tenaga dan gerak. Itu datangnya dari Allah, bukan dari badan. Yang perlu tahu kita nyangka gerak itu dari badan, bukan. Kita nyangka tuturan di mulut itu dari mulut, bukan. Itu datangnya dari Allah, bukan dari badan kita. Badan kita tetap aturan yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat la haula wa la quwwata. Badan ini dak katik dayo, dak katik kekuatan. Kalau ada dayo dan kekuatan itu berarti illa billah, melainkan dengan Allah. Dak baca duduk, baca nyender, baca nguling berjalan, dak baca kalau badan baik, kalau dak berewang dengan hak Allah, berewang dengan milik Allah. Nah, jadi oleh karena itu ada perintah baru. Jadi bukan kita sholat itu dari tulisan yang ada, rukun sembahyang 13, rukun wudu 6, begitu kita mempelajari itu sudah apa kan dari pelajaran itu langsung kita baca sholat? Tidak baca. Kalau itu Pak Ji, mbek-bain rukun sembahyang tu 13 tadi dibakar.
Mbek debunya masuk ke dalam banyu, minum. Apakah dengan minum rukun 13 wajib salat? Tidak baca salat, masih tidak perlu gerak dan diam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilupakan. Dilupakan kena terbuai dengan aturan-aturan baik, tidak teringat dengan bahwa diri itu ada pertalian dengan Allah. Nah, jadi oleh karena itu dua ini harus jalan. Aturan sudah ada dalam Quran dan hadis seperti rukun-rukun. Kemudian yang menggerakkannya itu perlu kita mengenal Allah. Perlu mengenal Allah. Aturan tadi dari Allah, tapi menggerakkannya pun kenal dengan Allah yang gerakkan kita. Nah, ini yang untuk kenal dengan Allah, yang gerakkan kita, yang nuturkan kita, itu bagian hati, bukan bagian mulut. Maka itu dalam ibadah itu, waktu kita melaksanakan berdiri itu terasa diri kita sedang didirikan Allah. Waktu kita baca-baca terasa bahwa mulut kita baca nutup dengan pertolongan Allah. Waktu kita rukuk terasa bahwa rukuk kita gerak ke rukuk itu dengan tolongan Allah, bukan kemampuan badan kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia beserta kamu ketika kamu salat, ketika kamu apapun sedang kita lakukan, dia beserta kita. Beserta dengan apanya? Nah, ini yang kadang-kadang banyak terkeliru, sampai hingga menghilangkan bahwa yang ada pada diri kita itu milik kita. Padahal itu adalah milik Allah, serta disertakan. Salat boleh gerak dan diam, ya Allah sertakan kodrat rodatnya ke jasad kita. Laju jadi rukuk, jadi sujud dan sebagainya sesuai dengan aturan. Salat perlu tuturan, baca Fatihah, maju tahiyat dan sebagainya. Maka Allah hadirkan di mulut kita kodrat iradat kalam. Laju baca Fatihah. Nah, itu Bapak-bapak sekalian, itu bukan disebut oleh mulut, itu dirasakan oleh hati yang gerak tadi. Kalau baca Fatihah oleh mulut, baca tahiyat oleh mulut, tapi baca Fatihah oleh mulut tadi itu dirasakan oleh hati. Tolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami menyembah dan akan Engkau kami mohon pertolongan. Jadi solat kita berdiri itu dengan tolongan siapa? Bukan dengan kemampuan badan kita. Bukan, ya. Nah, dengan tolongan Allah. Ini baru solat itu dapat berdiri. Nah, dengan tolongan Allah ini yang dihilangkan kita melaksanakan solat. Jadi sehingga solat itu oleh kemampuan aku, rukuk oleh kemampuan badanku, sujud oleh kemampuan badanku, baca Fatihah oleh kemampuan mulutku, sehingga hilangnya tolongan Allah yang ada pada jasadnya. Padahal itu terlaksanakan solat itu tidak lepas dari tolongan Allah, tidak lepas dari nikmat Allah, tidak lepas dari hak Allah. Bisa dipahami lagi, ya? Nah, itu yang demikian itu dirasakan oleh hati. Hati merasakan. Ya, hati merasakan itu namanya zuk. Zuk itu rasa. Rasa itu ada 3 jenis. Ada namanya rasa jasmani. Bisa dipahami, ya? Ada yang nak bertanya tak kira-kira? Belum tertangkap? Silakan. Okay.
pada ya. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan amal ibadat seseorang daripada kamu setelah diteliti tidak ke Allah, ke diri dia, maka dibuang seperti debu yang berterbangan. Jadi maka itu kita jangan sampai amal ibadat diri buang. Sudah dipesankan oleh Allah SWT, amal ibadat itu bukan bukannya menuju pahala, tapi menuju ridha Allah. Menuju ridha Allah. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hai Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu kamu bahagia. Nikmat itulah tanda bahwa ibadah kita Allah ridho. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada yang kamu kumpulkan. Apa yang dikatakan bi fadlillah, fadl Allah. Fadl Allah itulah yang gerak di badan, tuturan di mulut, penglihatan di mata, pendengaran di kuping, ilmu akal yang di badan kita, tuturan di mulut, itu fadl Allah. Birahmati, apa yang dikatakan birahmati? Birahmati itu rahmat Allah. Siapa yang jadi rahmat Allah? Kita ingat dalam ayat yang lain dikatakan, ya, itu rahmatan lil alamin. Siapa rahmatan lil alamin? Muhammad Rasulullah. Ya, jadi ibadat itu disfadl Allah, kemudian utusan Allah, yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu sudah terbawa kita dalam beribadat, ini yang Allah ridho. Allah ridho, kita terasa nikmat Allah, kenikmat aku semayang tadi, ya Allah. Ya, nikmat terasa, nikmat ibadah itu sudah di dalam kajian-kajian orang-orang sufi itu sudah jannatul ajilah, surga yang didulukan di dunia. Jadi kita sudah dapat surga dulu di dunia ini kerana terasa nikmat beribadat, lazat dan sa'adah dalam beribadat. Tanda amal ibadat itu ridha Allah, dan insya Allah Allah terima. Itulah. Jadi salat itu sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah-ibadah itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Itu saya ada lagi pada satu lagi. Mana? Nah, yang kalau kita fikir baik tanpa tauhid, kalau kita tidak anggap bahwa tidak perlu tauhid, yang penting itu sembahyang, itu tertolak. Tapi kalau dia beribadat pakai fikir baik, tapi tauhidnya mempelajari terus, itu insya Allah dimaafkan. Iya, udah terima. Iya, ya, insya Allah. Jadi tauhid dan fikih berjalan bareng, ya. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Burjo. Iya, benar. Ya. Itu kaitan dan fikih, ya. Jadi kalau ini masalah wudu, batal wudu itu kita ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Kalau daerah kita ini rata-rata mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang membatalkan wudu sentuh kulit laki-laki dan perempuan batal wudu, itu Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hambali, ya, yang dikatakan bersentuh itu ngomong kemaluan. Kapan sudah bertemu dua kemaluan, itu batal. Kalau dia sentuh ini tidak ada batal, ya. Itu Hanafi atau Hambali, ya. Nah, jadi kita kalau Syafi'i kita tetap pegang asal sentuh kulitmu batal walaupun istri dan suami. Ya, itulah. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah membina tauhid dulu, sehingga yang orang yang tadinya nyembah berhala berubah menyembah Allah. Tauhid dibina selama 13 tahun. Ya, belum ada perintah sholat. Begitu umur Nabi diutus, di Isra Mi'rajkan kembali situ, baru perintah sholat. Tauhidnya sudah kuat. Begitu tanpa perintah sholat, tidak pernah ninggalkan lagi. Nah, kalau kita sekarang ini, itu tadi yang aturan-aturan tertulis itu sudah ada dari Quran dan hadis, sudah ada. Nah, aturan-aturan itu kita laksanakan sesuai dengan sudah tuntunannya. Kemudian kita lupa siapa yang menjadi pelaku dalam ibadat, gitu ya. Nah, maka itu kita yang di Palembang ini, ya, menurut keterangan mungkin pengalaman kamu, ya, banyaklah pelajaran fikih,
tauhidnya kurang. Kukira ada memang asal galak nuntut ya. Di Masjid Agung ini tiap pagi Selasa, di hari Kamis sama hari Rabu siang ini, ceramah siang ini. Kemudian ada dari beberapa murid dari almarhum Kiai Haji Muhammad Zain Sukri yang nyebar ngajarkan tauhid. Ya macam yang di seberang Ulu ada dan yang di seberang ini ada. Tapi itulah mencari informasi di mana belajar tauhidnya ya. Jangan bukan kita menidakkan fikih, tidak boleh. Kedua dua ini sama jalan. Sama jalan. Nah, jadi istilah itu gencar kita di mana tempat belajar tauhid ya, kita cari ya. Itu insyaallah. Nah, kalau pengen juga ketinggal di mana? Dulu baca belajar di ini setiap malam Sabtu saya ngisi di masjid Musola Setia. Tahu masjid Setia? 10 tapi 10 bukan 7 Musola Setia. Iya di 10 jalan Sungai Aur masuk ke dalam ya. Kalau di Subang Ulu. Nah, itu. Atau kalau di seberang ini di Masjid Al-Badar. Ya. Cari guru-guru. Bila ya. Ada lagi. Nah, jadi Bapak-Bapak sekalian, kalau kita kurang tauhid, kadang-kadang kita tidak nyangko perbuatan kita tu sudah melakukan syirik. Kalau tidak kata tauhid, seperti Bapak mungkin pernah dengar, ya, di dalam disebutkan ada 2 irodat yang terjadi, yang jadi kadang-kadang jadi ucapan dan jadi semacam perkataan masing-masing kita orang Islam. Yang baik dari Allah, yang jahat dari setan. Itu 2 irodat, rusak tauhid. Hati-hati deh. Yang baik dari Allah, yang jahat dari setan. Berarti 2 irodat. Jadi Allah itu bagian yang baik-baik, yang jahat bagian setan. Ada 2 irodat, rusak tauhid. Padahal yang baik dan buruk dari Allah galau. Yang baik dari Allah, yang jahat dari Allah juga. Setan tak berbuat apa. Okay? Nah, jadi cuma dalam hal ini itu Tuhan utus Rasulullah tadi. Diutusnya Rasulullah benar kata itu. Rukun iman yang ke-6 itu buruk dan baik dari Allah. Nah, buruk dan baik dari apa? Allah. Berarti sih kau irodat, cuma irodat Allah. Nah, cuma yang buruk itu Allah redo, Nabi yang tahu. Yang baik itu Allah Yang buruk itu Allah murka, yang baik itu Allah redo. Jadi itulah. Jadi tetap seluruhnya datangnya dari Allah. Nah, kalau kita buat yang baik dari Allah, yang buruk dari setan, itu 2 irodat, rusak tauhid. Paham ya? Ini hati-hati ni. Mungkin mulut ni kadang lebos. Yang baik dari Allah, yang jahat tu dari setan. Nah, padahal yang buruk dan baik itu dari Allah galau. Cuma yang buruk itu Allah murka, yang baik Allah redho. Dan itu mungkin ada paham orang yang berjudi tak apa-apa, kena kan itu dari Allah. Jadi berjudi terus, tak galak ngobai. Padahal itu Allah murka. Ada ayatnya pula di Quran. Nah, ini pemahaman kena ilmu tulum mado lah sudah baca buat dalil dewek, ujungnya rusak. Ya. Nah, jadi ada pertanyaan? Cukup?
Cukup ya. Nah, jadilah insyaallah ketemu lagi kita di kesempatan yang akan datang insyaallah. Ucapkan alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina hidayatal muhtadin, Allahumma hdina hidayatas sabirin, Allahumma hdina hidayatal muttaqin, Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin taibin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil islam wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna ala dini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi darid dunya ila daril akhirah. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi wa amin. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil mustafa farij alaina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farij alaina ala ahadi wala sababi walakin idza daqat akun talaha kamina. Ilahi ya karim amin dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farij alaina wa salli ala rasulika kulla hinim Muhammadin nabi zakir amina. Ilahi ya karim amin faghfir dzunubana amin bijahil mustafa ya Rabb farij alaina. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa ya sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dawam bi asmanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.